Oke, baik saudara Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini saya mau memberikan tema dari air ke api. Apa maksudnya? Ya, jadi kalau kita flashback di dalam perjanjian yang lama, di mana Bapa Yahweh memusnahkan manusia dengan air bah. Jadi kalau di perjanjian lama, Bapa Yahweh memusnahkan manusia karena sudah sudah bebal intinya saudara ya, sudah tidak bisa lagi diselamatkan ya, karena memang yang diselamatkan hanya mereka yang taat, Nuh dan sekeluarga, hanya 8 orang. Dan di hari-hari yang terakhir ya, Bapa Yahweh berjanji tidak lagi dengan air bah, tapi dengan api ya. Oke saudara, jadi tidak lama lagi hal itu akan terjadi saudara. Pada intinya, kalau kita menyadari bahwa ya apa yang terjadi di zaman Nuh itu akan kembali terjadi di zaman akhir saudara ya. Dan saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya selalu mengingatkan bahwa kita ini memiliki identitas yang benar ya. Kita memiliki identitas yang sudah dipulihkan saudara ya, di mana kita ini adalah umat yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Maka untuk itulah saudara dan saya dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena gak akan ada bedanya ketika kita dulu yang masih menyembah ayunan dan kita hanya berpindah kepada menyembah nama yang kudus, tetapi kehidupan kita tidak kudus, kehidupan kita tidak taat, kehidupan kita tidak setia. Saudara perlu ingat baik bahwa di balik kematian ada kehidupan. Nah, inilah yang akan menentukan kita, apakah kita benar-benar hidup di dalam kekekalan surga yang kekal atau neraka kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada pilihan lain dan tidak ada jalan lain saudara ya. Makanya untuk itu saya memberikan seruan setiap Sabat untuk diperdengarkan suara kebenaran tentang akhir zaman ya. Dan kita sudah ada di akhir zaman. Makanya khotbah hari ini saudara Bapak Ibu yang terkasih adalah khotbah yang menegaskan sebuah pesan profetis, di mana peristiwa zaman Nuh bukan hanya sekedar catatan sejarah ya, melainkan gambaran profetik zaman akhir. Jadi apa yang saya katakan tadi dalam kitab suci, apa yang terjadi di zaman Nuh itu juga akan kembali terjadi di zaman akhir ya. Dan seperti saya sudah katakan tadi, dulu bumi dihukum dengan air, tetapi kitab suci menegaskan bahwa nanti bumi akan dihukum dengan api saudara ya. Makanya saya bilang memberikan judul tema dari air ke api. Nah, ini kontras dan sangat penting. Kenapa? Karena air melambangkan pembersihan secara besar-besaran ya, dibersihkan di zaman Nuh. Tetapi api merupakan lambang penghakiman yang saudara dan saya tidak bisa hindari ya. Sekali lagi, air melambangkan pembersihan. Udah dibersihkan, masih juga ada sampai hari ini. Makanya ya,
Kita akan dihakimi bukan lagi dengan air, tapi dengan api yang adalah merupakan gambaran daripada penghakiman, saudara. Ya, jadi saudara dan saya akan dihakimi, dan penghakiman ini tidak bisa dihindari siapapun. Jadi dengan kata lain saya mau sampaikan khotbah hari ini, ya, bahwa sejarah bukan hanya masa lalu, akan tetapi merupakan peringatan keras untuk masa depan. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, banyak hal ya juga yang menyinggung soal rapture. Ya, di mana-mana saudara, bukan cuma kita sebagai penyembah Bapak Yahweh yang menyerukan tentang rapture. Ya, tetapi agama-agama lainnya, ya, bahkan dari Kristen sendiri sudah banyak juga yang mewartakan tentang rapture. Bahkan dari agama-agama lain termasuk agama tetangga Islam juga sudah mulai menyuarakan tentang bukan rapture tetapi dajjal, saudara. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya di akhir zaman ini inilah merupakan titik fokus. Kita diingatkan bahwa rapture atau pengangkatan itu bukanlah suatu teori, bukan hanya sekedar doktrin, melainkan peristiwa yang nyata yang akan menentukan siapa yang berjaga-jaga dan siapa yang tertinggal. Kita tidak tahu kapan rapture itu terjadi, saudara. Makanya firman Elohim katakan berjaga-jaga. Tapi dalam kurun waktu kita bisa memprediksi, ya, sesuai dengan agenda 2030. Saya selalu meyakini bahwa kita tidak akan sampai 2030. Ya, sesuai dengan suara rebutan bahkan hitung-hitungan kita, saudara. Ya, rapture itu bisa terjadi, bisa nanti 2026 akhir, atau 2027 awal, atau 2027 akhir, atau 2028, saudara. Ya, atau bisa juga 2029 awal. Intinya saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak akan masuk di dalam agenda global 2030 di mana semuanya sudah terangkum dalam satu sistem, satu pemerintahan, satu ekonomi, satu agama, saudara. Ya, saya meyakini akan hal itu. Makanya saudara, alangkah baiknya kita mulai berjaga-jaga. Saudara bisa melihat keadaan dunia hari-hari ini, saudara. Ya, apakah masih belum sadar kita bahwa kita sudah berada di zaman akhir? Ya, apakah kita betul-betul masih bilang belum, masih lama? Sangat disayangkan, saudara. Ya, kalau Anda tertinggal sungguh sangat mengerikan, saudara. Saudara dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, tapi syaratnya apa? Harus bayar dengan darah. Darah siapa? Darah sendiri. Mampu enggak? Pertanyaan saya, mampu enggak saudara bayar dengan darah saudara? Kalau saya terus terang minta ampun, enggak mampu. Siapa kau nak disiksa? Ya kan? Kalau ditembak langsung mati, oke. Nah, oke, tidak, udah mati. Lagi disayat, dicabut kuku, ya kan? Haleluya. Pokoknya mengerikan lah. Nggak bisa terbayangkan saudara kalau hal itu terjadi kalau kita tertinggal. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita harus berjaga-jaga. Dan peristiwa ini saudara akan sama persis dengan apa yang terjadi di zaman dulu. Di zaman dulu kan banyak orang yang nggak percaya, saudara. Bahkan seolah-olah keadaan itu baik-baik saja. Sama hari-hari ini, ya kan, dengan digital, wah itu kan kecanggihan teknologi, wajar, iya kan? Padahal waktu
mereka hampir habis, saudara. Makanya Nuh mengingatkan. Nah, di zaman akhir pun demikian, kami sebagai hamba Elohim terus menyampaikan dalam suara kebenaran, kami terus sampaikan suara kebenaran. Bertobatlah, sadarlah, berjaga-jagalah, waktunya hampir habis. Tapi banyak yang mengabaikan. Makin kita podah, makin merajalela. Iya kan? Ngeri, saudara. Makin kita bilang bertobat, makin mereka merajalela. Iya kan? Tidak dipeda koma salah, dipeda salah. Ya, ngeri, saudara. Tidak bisa dipungkiri akhir zaman ini kejahatan semakin luar biasa. Saya hampir shock, bahkan trauma, saudara. Baru-baru ini kejadian di Riau, saudara lihat di media sosial. Mantan menantu timpuk mertua dengan kayu hanya untuk mencuri harta benda. Ya, udah 60 tahun. Dia pikir itu anjing kali. Dia ambil balok, dia panggong, saudara. Saya nggak sanggup lihat, saudara. Terngiang-ngiang di otak saya. Saya orangnya begitu. Langsung membayangkan ketika saya umur 60 tahun, lalu datang di rumah, tiba-tiba dihantam pakai kayu. Itu kan mengerikan, saudara. Ya, anjing aja kita tega. Saya anjing, mereka toki anjing, saya kabur, saudara. Apalagi ini manusia. Saudara bayangkan, manusia dipangkong bukan cuma 1-2 kali, berkali-kali sampai mati, saudara. Ya, kejahatan semakin merajalela hari-hari ini. Ya, di Bitung, di Manado, di tempat kami, anak kandung bunuh orang tua hanya karena nggak ada jajan, anak karena nggak dikasih apa yang dia minta. Ngeri, saudara. Hari-hari ini mengerikan. Ya, kalau untuk kasus-kasus yang lain itu oke lah. Tapi ini membunuh ibu kandung. Sebaliknya orang tua membunuh anak. Ya. Pokoknya kejahatan semakin merajalela lah. Baik pedofil, LGBT, baik yang selingkuh. Ngeri, saudara, hari-hari ini. Kejahatan di mana-mana terjadi. Dan selalu saya sampaikan bahwa ini bukanlah akhir, saudara. Ya, makanya inilah yang diingatkan bahwa apa yang terjadi di zaman Nuh terjadi juga di zaman akhir. Kita harus sadar hal-hal ini, saudara. Dan biarlah lewat khotbah hari ini, lewat pendahuluan, saya menegaskan bahwa ketidaksiapan adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Ya, ini yang saya wanti-wanti, saudara, siap nggak sih? Ya, siap bukan hanya di mulut, saudara. Siap itu mempersiapkan segalanya. Bukan hanya siap di mulut, saudara. Makanya saya bilang, kalau hanya beriman, siap, itu belum cukup, saudara. Makanya saya bisa pastikan, apalagi yang bercita-cita rapture tidak akan mengalami kesukaran. Oh, itu bullshit. Ngeri, saudara. Ya, saudara ingat baik-baik, kesempatan tidak datang 2 kali, amin. Inilah kesempatan, saudara. Coba Anda perhatikan kembali kisah Nuh. Ya, mereka mulai lihat ada hujan datang. Mereka mulai lihat air bermunculan dari dalam tanah. 1 hari nggak berhenti hujan, 3 hari nggak berhenti hujan, 1 minggu, 2 minggu, mereka mulai kalang kabut. Iya kan? Dan akhirnya apa? Bahtera ditutup. Siapa yang tutup pintu Bahtera? Itu bukan Nuh, tapi Bapak Yahweh sendiri yang tutup. Bagaimana ya Nuh mau buka, Bapak Yahweh yang tutup? Jadi mereka meminta tolong, tidak ada lagi kesempatan. Ya, dan nanti ketika
rapture terjadi, Roh Kudus kembali, tidak ada lagi jalan lain, saudara. Saudara mau nangis, mau teriak-teriak pun gak bakalan, saudara. Karena kenapa? Sudah tertutup. Pintu sudah tertutup, amin. Makanya saya mau sampaikan, kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, haleluya. Ingat bahtera, bahkan rapture pun demikian, saudara. Sejarah adalah merupakan sebuah peringatan. Apa yang terjadi di zaman Nuh itu akan terulang di dalam bentuk yang lebih dahsyat. Maka dari itu berulang-ulang dan tanpa bosan saya sampaikan, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Ya. Bahkan saudara yang menyaksikan YouTube ini pun harus berjaga-jaga. Jangan terlena oleh rutinitas dunia. Karena penghakiman Bapa Yahweh akan datang secara tiba-tiba. Haleluya. Berjaga-jaga, saudara, jangan main-main. Syarat mutlak itu adalah kekudusan untuk kita bisa rapture, saudara. Jangan saudara pikir hanya beriman cukup, tidak. Jangan saudara pikir hanya percaya sudah cukup, tidak. Harus benar-benar taat. Saudara ingat istilah sudah saya sampaikan sahabat kemarin? Itu nggak sungguh-sungguh, hanya setengah taat, saudara. Jadi patung, jadi tiang garang, saudara. Padahal dia nggak bikin dosa besar. Berarti kan hal ini apa? Mengajarkan kita apa? Harus taat penuh hati. Amin. Kalau cuma setengah-setengah, yang penting ke gereja, yang penting beribadah, iya kan? Tapi dosa jalan terus. Ini rutinitas, ini agamawi. Dan Anda mimpi rapture, gak bakalan, saudara. Ya, jangan lunak ke pangan, saudara. Kalau mereka mau tertinggal, biarkan mereka tertinggal. Tapi saudara dan saya rapture, amin. Haleluya. Memang sudah begitu. Amin. Haleluya. Kita masuk bagian yang pertama, zaman Nuh. Kembali diingatkan, saudara. Ya. Diingatkan bahwa kisah daripada Nuh ini bukanlah sebuah dongeng atau cerita anak-anak tentang bahtera dan binatang yang masuk berpesan. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, itu adalah merupakan catatan profetik yang Bapa Yahweh sengaja tinggalkan sebagai peringatan keras bagi kita sebagai generasi akhir zaman. Ya, saudara dan saya adalah generasi akhir zaman. Ingat itu baik-baik. Ya, pada masa itu manusia hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Mereka bekerja, bersenang-senang. Dan mereka merasakan bahwa hidup mereka normal-normal saja, saudara. Ya, tidak ada rasa takut. Tidak ada kesadaran bahwa penghakiman sudah di depan mata. Sekalipun Nuh katakan bertobatlah. Ya, tapi tidak dihiraukan mereka. Zaman sekarang pun demikian, kami sampaikan, bertobatlah, kedatangan Bapa Yahweh segera. Tidak ada yang mempedulikan. Haleluya. Ngeri, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah gambaran dunia yang tertidur dalam dosa dan kenyamanan. Ya. Dunia lagi tertidur, saudara. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya lagi tidur nyenyak hari-hari ini. Tidur dalam dosa, tidur dalam kenyamanan. Nuh seorang yang benar terus membangun bahtera. Sekalipun orang bilang dia gila, kita pun demikian kan. Kita bicara tentang agenda 2030, kita bicara tentang vaksin, kita bicara tentang digital. Semuanya bilang hoax, pengampu.
kita bicara tentang rapture, kita bicara tentang nama kudus, mereka bilang sesat, mereka bilang kita gila, udah gak waras. Kita buktikan nanti, saudara. Ya, nangis deh nanti bagi dosa, saudara. Haleluya. Ngeri, saudara. Nuh menjadi saksi hidup bahwa penghakiman akan datang. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya menertawakan, meremehkan, bahkan menganggap Nuh adalah orang gila. Mereka tidak percaya bahwa air bah akan menenggelamkan seluruh bumi. Inilah yang menjadi kebinasaan mereka, saudara. Di mana ketidakpercayaan adalah cermin dari hati yang keras. Banyak orang-orang Kristen yang keras hati hari-hari ini. Ya, banyak penyembah-penyembah Bapak yang keras hati hari-hari ini, saudara. Dan saya mau sampaikan, ya, sekali lagi saya mau sampaikan, ingat baik-baik ini, ketidakpercayaan adalah cermin dari hati yang bebal, hati yang keras. Ya, ketika suara peringatan disampaikan mereka menolak. Ketika kesempatan masih terbuka mereka mengabaikan. Ketika pintu bahtera ditutup barulah mereka sadar. Tapi apa? Terlambat. Ya kan? Terlambat. Dan ini saya sampaikan di awal, kesempatan tidak datang dua kali. Jangan ngeyel, saudara. Jangan bebal. Ya. Memang banyak Firaun di akhir zaman yang dikeraskan hatinya, saudara. Ya. Jadi gambaran ini persis dengan kondisi zaman sekarang, saudara. Terlalu banyak orang bebal hari-hari ini, saudara. Ketika kita menyampaikan suara kebenaran, kita menyampaikan tentang nama kudus Bapa Yahweh, nama yang benar. Kita menyampaikan tentang hari Sabat, hari yang kudus, sesuai dengan perintah Elohim. Bahkan kita menyampaikan tentang 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Bahkan kita menyampaikan tentang makanan kosher. Iya kan? Makanan kosher atau istilah halal dan tidak halal, saudara. Ya, bahkan Torah sebagai dasar hidup. Bahkan peringatan tentang sistem dunia elit global, tentang agenda 2030, tentang vaksin, tentang satu sistem dunia, satu sistem ekonomi dan agama. Banyak yang menertawakan. Ya, bilang kami sesat, berkata itu hoax. Bahkan mereka menolak, bahkan para pendeta gembala ikut menutup mata. Inilah tanda hati mereka sudah dikeraskan, saudara. Sama seperti saya katakan tadi, sama seperti Firaun. Ya, hati yang keras bukan hanya sekedar keras kepala, tapi memang sudah ditentukan oleh untuk binasa. Bersyukurlah saudara enggak keras kepala, enggak bebal. Iya kan? Kalau terus orang kalau rupanya Firaun ini kan begitu, saudara. Akhirnya dia dibinasakan. Karena apa? Dikasih kesempatan sampai berapa kali? Tentang tulah. Iya, tetap masih bebal. Ujung-ujungnya apa? Mati juga. Makanya saya bilang, ketika ada peringatan, bertobat. Jangan sampai Anda sendiri dibinasakan oleh karena bebal. Ya. Firaun kan begitu, saudara. Coba dia bertobat, mungkin dari tulah kelima lah. Tapi nggak bertobat. Akhirnya apa? Bapak Yahweh binasakan. Karena apa? Bebal, saudara. Ya, jadi sekali lagi perhatikan baik, hati yang keras bukan hanya sekedar keras kepala. Ya, tetapi memang sudah ditentukan untuk binasa. Sangat disayangkan kalau ada keluarga kita sudah tahu kebenaran, cuman karena takut pada manusia, takut pada gembala, nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu. Hati-hati.
Anda nanti ditentukan untuk dibinasakan. Sesuai Hosea 4 ayat 6 katakan apa? Umatku dibinasakan. Karena apa? Bebal. Ya, bebal, tidak berpengetahuan. Haleluya. Ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Mereka menolak kebenaran. Mereka menolak peringatan. Mereka menolak suara profetis. Tetapi bersyukur di Nangakayan masih ada orang yang percaya. Buktinya kita masih beribadah sampai hari ini. Amin. Haleluya. Ya, ada yang bertobat, ada yang kembali kepada jalan yang benar. Haleluya. Inilah bukti bahwa firman Elohim selalu membela dua golongan. Ya, golongan yang pertama adalah golongan yang keras hati menuju kebinasaan. Dan golongan yang kedua, golongan yang rendah hati menuju keselamatan. Ya, haleluya. Jadi kita ada di golongan yang kedua. Golongan yang rendah hati menuju kepada keselamatan. Orang kalau mau rendah hati, coba dari awal kita sampaikan kebenaran, bukan? Ya, lalu Anda bilang, oh tidak, itu sesat. Kita sampaikan soal waktu, oh enggak, kata pemerintah. Kalau dulu kan masih menyembah ayunan, pemerintah adalah wakil Allah. Kan? Haleluya. Mulai mereka pakai ayat demikian. Hati-hatilah saudara. Apapun konsep kalau bertentangan dengan firman tidak boleh. Ya, seolah-olah kita melawan pemerintah. Tidak. Ya, pemerintah adalah wakil Bapa Yahweh di bumi, tetapi wakil yang menjalankan ya kebenaran dan tidak melanggar aturan. Itu baru benar wakil Elohim. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari jangan menutup telinga terhadap peringatan. Amin. Jangan. Hari-hari ini pun saya ingatkan, ayo masih ada kesempatan ibadah. Ya. Tapi memang sulit. Sulit dikata, sulit dikesah, saudara. Ya, ngeri. Mau dikata apa? Udah tahu kebenaran, saudara. Karena akan ada waktu kita akan dipisahkan, tidak lagi beribadah, saudara. Haleluya. Selagi kita masih bisa beribadah, berkomunikasi, ayo. Semua yang kita lakukan diperhitungkan. Ya, haleluya. Jangan abaikan peringatan. Ya. Saya sudah selalu ingatkan, sahabat itu kekal. Ya, dari awal penciptaan. Ya, sudah saya jelaskan ini berkali-kali, saudara. Ya. Bahkan sahabat milenial itu apa? Kerajaan. Ya. Itu sahabat perhentian terakhir. 7.000. Angka 7. Angka sempurna, angka sabat. Terus Anda abaikan itu. Mimpi masuk kerajaan 1000 tahun sahabat milenial. Orang sahabat mingguan aja lalai. Tergantung mood, di hujan, balang. Bersyukur ada 4 orang datang. Yang lain hujan tak hujan, ngelanau. Di lain sibuk dengan pekerjaan, ngeri saudara. Udah dibilang sabat, ingat dan kuduskanlah hari sabat, timbul ke kerja. Udah ditegur sakit penyakit, labo, tunggu nanti. Ya, udah nggak mampu berjalan, dihantam stroke. Nah,
Mati nggak mati, hidup nggak hidup, baru. Hati-hati saudara. Selagi Bapak Yahweh masih sayang, dia tegur, betul? Kalau Bapak Yahweh sudah nggak sayang, pasti binasa. Karena nggak mampu lagi diperingatkan, betul? Nggak mampu lagi diperingati, pasti binasa. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari saudara, jangan menutup telinga terhadap peringatan, amin. Apa yang dianggap hoax adalah justru itu suara profetis dari Bapak Yahweh. Ya, ingat saudara, hati yang keras adalah tanda kebinasaan. Sama seperti Firaun, mereka menolak kebenaran sampai akhirnya binasa. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Sama seperti ada orang yang percaya kepada Nuh, dan hari ini pun ada yang mau kembali kepada Torah dan percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Bersyukur. Amin, saudara. Haleluya. Untuk itu saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari jangan abaikan suara kebenaran. Jangan abaikan setiap peringatan demi peringatan. Amin. Haleluya. Oke, kita kembali kepada cerita Nuh. Ya. Ketika hujan mulai turun, langit mulai berubah gelap dan pintu Batra ditutup oleh tangan Bapa Yahweh sendiri, barulah manusia itu sadar. Barulah manusia sadar, mereka berteriak, mereka menangis, mereka memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Ya, saudara harus pastikan dalam diri saudara, ingat baik-baik bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Amin. Air bah bukan hanya soal air yang menenggelamkan bumi, akan tetapi itu adalah simbol dari hati manusia yang sudah lama tenggelam dalam dosa dan kenyamanan. Mereka terlalu enak dalam dosa. Mereka terlalu enak dalam kenyamanan, saudara. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau mendengar suara-suara peringatan. Dan akhirnya mereka benar-benar binasa. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, pesan untuk kita semua bahwa kesabaran Bapak Yahweh itu ada batasnya. Amin. Ada batasnya. Dia memberikan waktu, dia memberikan peringatan, tetapi ketika batas itu tiba, pintu keselamatan akan ditutup. Haleluya. Amin. Pintu keselamatan ditutup. Nah, jangan sampai pintu itu ditutup. Tidak ada gunanya lagi, saudara. Ya, ingat baik, ketidakpedulian adalah jalan menuju kebinasaan. Orang zaman Nuh tidak peduli dengan suara peringatan dan akhirnya mereka binasa. Ya, Batra adalah simbol keselamatan. Hanya mereka yang masuk ke dalam Batra yang selamat, saudara. Sama seperti hanya mereka yang berada di dalam nama yang benar, melakukan Torah, hidup dalam ketaatan, akan diangkat. Ya, kita yang hidup di zaman sekarang. Jadi tidak semua kita yang hidup benar, taat dan setia, menyembah Bapa ya dalam roh dan kebenaran, nama yang kudus, nama yang benar, taat Torah, ya kan? Hidup dalam ketaatan, itulah yang akan diangkat, saudara. Ya, itulah yang akan diangkat. Dengan demikian, saudara, zaman Nuh adalah cermin profetik bagi kita. Ya, dunia sekarang mengulang pola yang sama. Ingat baik, saya ingatkan kembali, dunia mengulang pola yang sama, di mana hidup tanpa peduli kepada agama, terlebih kepada Elohim, ya, Bapa Yahweh tentunya. Mereka sibuk dengan kesenangan. Mereka menolak peringatan dan menganggap penghakiman itu hanya sebuah dongeng. Akan tetapi ketika pintu rapture tertutup,
semua kesadaran akan datang terlambat. Gak ada gunanya, saudara. Firman digenapi akan tampil pengejek-pengejek di akhir zaman. Udah banyak. Iya kan? Semakin kita kasih tahu, semakin bebal, semakin kita diejek, saudara. Bagian yang kedua. Dari air ke api. Ya, seperti judul saya tadi. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kitab suci menegaskan dengan jelas, tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik, 2 Petrus 3 ayat 7. Itu sudah jelas, saudara. Ya, jelas 2 Petrus 3 ayat 7 katakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Jelas di akhir zaman kita akan dihakimi oleh api. Ya, makanya saya katakan tadi, dulu bumi dihukum dengan air, tetapi kali ini bumi dihukum dengan api. Ya, air menenggelamkan, tetapi api membakar sampai habis. Air memberi kesempatan untuk bertahan di batra, akan tetapi api tidak memberi ruang untuk bersembunyi. Mau sembunyi di mana? Ya, inilah peringatan keras bahwa hukuman yang akan datang jauh lebih dahsyat daripada apa yang terjadi di zaman Nuh. Ya, zaman sekarang menuju titik, sementara menuju titik itu, saudara. Ya, dunia tampak berjalan normal. Saya kembali katakan, ya, terlihat normal. Orang bekerja, beraktivitas ke sana kemari, ke mall, ke Nangapino, ya kan? Haleluya, haleluya. Ya, berbisnis, berpolitik, ya kan, beragama, beribadah. Tetapi di balik semuanya itu, sistem anti Hamasiyah sedang bekerja. Ya, agenda global, satu pemerintahan dunia, satu sistem ekonomi, satu sistem agama, semua sedang dipersiapkan. Banyak orang percaya merasa aman, merasa cukup dengan status sudah beragama, KTP saya Kristen. Tetapi tanpa sadar mereka sudah ikut arus dunia, saudara. Ya, ingat baik saya mau katakan, saudara. Hati-hati terhadap rasa aman palsu. Ya, rasa aman palsu itu adalah jebakan maut. Ya, kalau saudara mulai merasa aman, nyaman, hati-hati. Iya kan? Dulu rumah belum bagus, belum ada listrik, belum ada isi di dalam, masih belum nyaman. Ketika semuanya tersedia, mulai ngelana. Ya kan? Mulai termina bobokan. Ya kan, hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya selalu saya bilang dalam perbincangan, ya sudah berkali-kali saya sampaikan ini di dalam, udah saya posting kayaknya itu. Ya, setan dengan setan berbicara, bagaimana Tan untuk mempengaruhi manusia? Oh, gampang aja, buat mereka nyaman. Betul? Manusia kalau sudah nyaman, ngeri, lupa. Ya, simpel, saudara. Betul? Simpel. Ya, setan gak perlu ribet untuk menarik manusia jatuh dalam dosa. Ya, kasih nyaman, udah selesai. Ingat Yesua? Ya kan? Coba saja pada waktu itu dia sebagai Yesua, ya kan, ditawarkan oleh setan, ya kan, kau lihat dunia ini, jika kau turut sama aku, kuberikan sama kamu. Cie, ya kan, luar biasa, saudara. Tapi Yesus katakan ada tertulis. Ya, bisa nggak kita nyaman? Bisa aja sebenarnya, tapi jaga hati. Bukan berarti kita nggak boleh hidup nyaman, bukan. Bukan kita harus hidup miskin, menderita, enggak.
Bukan seperti itu. Tapi rata-rata ketika orang diberkati hidup nyaman, lupa segala-galanya, saudara. Apalagi sudah jadi orang kaya raya. Apa kata kitab suci? Orang kaya suka masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kenyamanan. Amin. Makanya ini terus diperingatkan kita, hati-hati saudara. Bukan tidak boleh, bukan. Tapi saudara harus ingat waktu beribadah, waktu bekerja, waktu berdoa, waktu dengan keluarga, betul nggak? Haleluya. Ini yang dimaksudkan saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Bahkan dunia sekarang ditawarkan dengan kenyamanan, betul. Damai palsu. Firman Tuhan katakan apa? Tiba-tiba. Itu yang katanya aman. Sama sekarang pemerintah Indonesia terus menyuarakan aman. Hati-hati. Kita harus bicara realistis yang terjadi. Ya, saya sebagai manusia deg-degan saudara. Ya, untuk bagaimana saya harus persiapkan diri. Ya, terlebih dalam hal perut, dalam hal persiapan, saudara. Ya, jangan dia aman, ada kok dinangakayan. Nggak apa-apalah yang mahal, yang penting masih ada. Kalau tiap ada, kalau udah nggak ada, gitu. Kan begitu maksudnya, saudara. Ya kan? Karena akan ada waktu, saudara. Ya, uang digital semakin dipercepat. Ya kan? Sudah mancanegara uang digital. Pemakaian kris saya sudah share di Facebook. Dari kris menuju CBDC. CBDC itulah mata uang digital. Ngeri gak saudara? Dan orang sekarang nyaman pakai kris, nggak perlu pakai cash, tinggal scan, tit. Nah udah nyaman saudara. Hati-hati, hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Ya, saya mau sampaikan rasa aman palsu adalah jebakan maut. Haleluya. Ketika rapture terjadi, hanya mereka yang setia dan berjaga yang akan diangkat. Hanya mereka yang tertinggal dan mereka yang tertinggal akan menghadapi cawan murka Elohim. Ya, tidak ada lagi kesempatan kedua. Sama seperti pintu baterai yang ditutup oleh Bapak Yahweh sendiri. Ya, nanti juga pintu rapture akan tertutup dan yang tertinggal akan merasakan api penghakiman. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari jangan tertipu oleh sistem dunia, ya, dengan menawarkan segala kenyamanan, tetapi di balik itu ada jebakan. Ya, makanya kalau nggak tahu bertanya, jangan sok tahu, ujung-ujungnya Anda sudah masuk ke dalam sistem. Hati-hati saudara ya. Saya ingatkan nih, kalau nggak tahu lebih baik bertanya. Jangan sampai Anda sudah masuk ke sistem, wah, saya nggak bisa berbuat banyak untuk mengeluarkan saudara. Saya sudah korbankan itu. Kalau sudah masuk sistem, nggak bakalan keluar. Ya, nggak bakalan keluar. Ya, saudara pelajari kembali yang saya sudah posting. Khotbah saya juga nonton lagi di YouTube. Kalau sudah masuk sistem, Anda akan dilacak. Kemanapun Anda pergi akan dilacak. Ya. Anda belanja pun akan diawasi. Saya sudah pernah kasih contoh. Ya, hari ini amin, kebanyakan makan daging, dikat, nggak boleh lagi. Ya, jangan bilang itu hoax. Jangan bilang itu nggak akan terjadi. Itu akan terjadi ketika sudah diberlakukan uang digital. Anda melawan pemerintah, skor Anda turun. Nggak bisa belanja. Dan ketika uang digital berlaku itu ada masa kadaluarsa. Jadi mau tidak mau Anda nggak bisa simpan lama-lama, harus dibelanjakan. Ya,
Itu satu sistem ekonomi. Jangan main-main, saudara. Ya, makanya saya bilang gak ada gunanya. Anda diberkati, persiapkan untuk masa pangan mandiri dan juga kampung aman itu. Jangan mikir yang lain. Ya kan? Pagi lusa tiada berkati, jalo beli mobil, bayar. Ya, gak ada gunanya tuh, udah mobil listrik dari mana-mana. Makanya solar sekarang dinaikkan, pertalite diturunkan sedikit, tapi nanti naik lagi, melonjak lagi. Semuanya akan digelangkan, semuanya akan digantikan serba listrik. Kan Prabowo yang sampaikan itu. Ya, kompor pun sama, gas akan dipersulit. Makanya sudah dikumandangkan oleh Prabowo akan digantikan dengan kompor listrik. Ya kan? Dari zaman minyak tanah ke gas, dari gas ke listrik. Udah. Ya. Semuanya tunduk kepada satu sistem. Pemerintah itu hanyalah boneka. Semua. Haleluya. Kok kita nggak sadar? Kan gitu. Bahkan ada yang ngeyel katakan, ayo kita lawan, kita tidak ngelawan. Lah Anda sendiri yang menghadap Prabowo. Udah dibilang dia antek juga, boneka. Ya kan? Dia hanya menjalankan apa yang presiden yang dulu lakukan. Semuanya sudah ditandatangan. Kita namanya udah ditandatangan nggak bisa batal, musuh mati. Ya, ada 3 presiden yang waktu menolak vaksin mati. Karena menolak apa? Perintah dari elit global, mati. Kalau mau aman jalankan, kan begitu sudah. Ya. Nah kita mau terus apa? Kita melawan dengan cara apa? Demo. Nggak bisa, ngapain? Ya. Ya kita keluar dari sistem dengan cara apa? Itu pangan mandiri, kampung aman, udah selesai, nggak ada pilihan lain. Lalu kita masih santai-santai sampai hari ini, ya udahlah. Ya, nggak bisa ngomong. Hati-hati saudara. Ya. Jangan ikut arus global, amin. Agenda 2030 itu nyata. Sistem ekonomi tunggal, agama universal. Ya, itu bukan tanda kemajuan, melainkan tanda penggenapan nubuatan menuju kepada kebinasaan. Ya, tetapi saudara dan saya tetap taat setia kepada Torah dan Bapa Yahweh. Ya, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Nya. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari api penghakiman. Amin. Iya. Haleluya. Nah, inilah alarm bagi kita, saudara. Ya. Ya, alarm rohani di mana dunia sedang berjalan menuju api dan hanya mereka yang berjaga-jaga akan diangkat. Ya, nah sambil kita bangun pangan mandiri, bentuk komunitas, bangun kampung aman, ya itulah sambil kita menunggu raja. Ya, jadi jangan tertipu oleh kenyamanan, jangan tertipu oleh status, jangan tertipu oleh sistem. Ketaatan dan kesetiaan adalah satu-satunya jalan keluar. Amin. Haleluya. Bagian yang ketiga. Pintu yang masih terbuka. Apakah pintu masih terbuka sampai hari ini? Masih. Karena Roh Kudus belum balik, kita juga belum belajar. Ya, kalau pintu sudah tertutup, Roh Kudus sudah balik, kita pun balik. Ya, jadi hari ini pintu keselamatan masih terbuka, amin. Ya, jadi Bapak Yahweh masih memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Ya, saudara dan saya bertobat, kembali dan hidup benar. Akan tetapi kesempatan itu tidak akan selalu ada. Ya, sama seperti pada zaman Nuh, pintu Batra akhirnya ditutup oleh tangan Bapa Yahweh. Ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Maka ada firman lain katakan,
Apa? Iya, tidak ada yang dapat membuka kalau Tuhan yang buka. Kalau tutup ya tidak dapat membuka kalau Tuhan yang. Iya, seperti itu saudara. Amin. Haleluya. Jelas sekali saudara. Haleluya. Ya, begitu pintu tertutup, gak ada gunanya saudara mau nangis-nangis, mau teriak-teriak, mau menyesal. Gak ada gunanya menyesal dari sekarang. Amin. Ya, bukan nanti, gak ada gunanya menyesal nanti. Ya, haleluya. Haleluya. Inilah gambaran profetis bagi kita sekarang. Pengangkatan atau rapture adalah bagian akhir zaman. Selama pintu masih terbuka, siapapun bisa masuk. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya berharap kita semua masuk. Amin. Tapi kalau lihat keadaan kondisi setiap sahabat, saya ragu untuk semua bisa masuk. Sedang hanya berapa kakak? 7-8 kakak kita ya. Saya khawatir untuk bisa masuk semua. ya, paling tidak 8 orang lah yang nak ke Jamanu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggak tahu yang lain ya. Ya, haleluya. Sadar bertobatlah saudara. Ya, selama pintu masih terbuka, siapapun bisa masuk. Amin. Siapapun bisa bertobat, siapapun bisa menerima keselamatan. Akan tetapi ketika waktunya tiba, pintu itu akan tertutup dan tidak lagi kesempatan kedua. Ya, banyak orang menunda. Mereka berkata nanti saja, masih ada waktu. Saya nanti bertobat kalau udah tua. Ya kan, udah 40 ke atas. Ya, saya akan nanti rajin sembahyang, rajin ibadah sabat kalau rumah ada jadi. Ya kan, kalau panci pokoknya kerja terus, timpu terus. Ya kan? Haleluya. Pokoknya timpu terus. Ya, rumah udah jadi, barang-barang udah diisi, dapur semuanya, ya kan, ruang tamu, kamar semuanya. Pokoknya udah nyaman baru aku sembahyang. Ya, baru aku ibadah. Haleluya. Kalau sempat. Ya, kalau lagi hidup, kalau langsung mati bagus. Kalau mati tidak bertobat ya jurus. Tapi kalau stroke, nak pandai bergaya tinggal disuap-suap, keme diantar, digendong, oh bayar hai. Jadi itu yang saya bilang mati. Nah, mati hidup. Apa ada istilahnya itu? Apa istilahnya ya? Mati enggan, apa hidup pun tak sudi, bagaimana? Lupa saya perkataan. Ngeri saudara. Hidup menderita, betul? Sekarang masih sehat, masih kuat. Ayo, jangan egois saudara. Tubuh kita ini bukan sama kayak Ibu Menteri PPA yang saya bilang PA, yang kejadian kereta api itu. Iya kan? Udah lihat di media sosial yang katanya itu kan yang banyak mati itu kan wanita, karena gerbong wanita itu ada di belakang. Kata Ibu Menteri dipindahkan, gerbongnya dipindah di tengah, laki-laki di belakang. Maksudnya supaya laki-laki mati begitu, ganti nyawa. Itu kan itu sekelas menteri kok goblok gitu loh. Tidak ada solusi. Yang ada justru ganti nyawa. Diajak laki-laki pindah ke belakang supaya nanti kalau tertabrak lagi yang mati laki-laki. Itu kan bukan solusi, saudara. Ya, itu bukan solusi, itu gila itu namanya. Ya, seharusnya itulah kadang-kadang saya heran. Ini menteri-menteri Pak Wowo ini aneh semua. Mulai dari Bahlil jadi Bahlul. Iya kan? Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah kalau masak jangan lupa habis masak kompor. Ya iyalah. Ya, jangankan ibu-ibu, anak dia pun tidak selesai masak kompor dimati, ya jelas dimati. Nggak mungkin dibiarkan kan begitu meledak, habis gas. Aneh. Inilah kadang-kadang sekelas menteri kok ngomong kayak anak-anak pun lagi bagus ngomong. Ya, tapi begitulah, nggak bisa dikata-katakan lagi.
Ya, pokoknya dunia ini udah kacau balau lah. Ya, kita yang waras ya ayo saudara. Amin. Haleluya. Ya, jangan tunda-tunda saudara. Ya, hidup dalam kesungguhan. Haleluya. Ya, jangan tunggu nanti. Sekarang saudara harus serius. Jangan tunggu darurat baru mau berdedas, percuma. Ya. Ingat kitab suci menegaskan bahwa hari keselamatan adalah hari ini. Ya, bukan besok, bukan nanti. Penundaan adalah bentuk penolakan. Nah, Anda yang suka tunda-tunda itu bahaya saudara. Ya, itu adalah penolakan. Ya, menunda berarti meremehkan kasih karunia Elohim. Ya, dan siapa yang meremehkan kesempatan justru akan kehilangan keselamatan. Hati-hati. Ya, jadi mari bertobatlah sekarang. Jangan menunggu sampai pintu tertutup. Ingat, keselamatan tidak bisa ditawar. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi, tidak ada jalan lain selain masuk melalui pintu yang sudah dibuka oleh Yeshua HaMashiach. Ya, ingat kesempatan tidak datang dua kali. Sama seperti zaman Nuh, ketika pintu bahtera tertutup, semuanya sudah terlambat. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, harus sadar betul bahwa waktu yang ada sekarang ini adalah anugerah. Amin. Setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup, untuk kembali kepada Torah, dan untuk setia kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya, haleluya. Akan tetapi kesempatan itu akan berakhir, dan ketika berakhir tidak ada lagi jalan kembali. Amin. Yang keempat, bagian yang keempat, panggilan untuk saudara dan saya. Ya, bahkan yang menyaksikan YouTube ini. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, panggilan ini adalah panggilan untuk hidup berbeda dari dunia. Amin, saudara. Saudara harus siap. Ya, harus berbeda dari dunia. Ya, dunia sibuk dengan kesenangan, betul? Sibuk dengan mengejar harta, betul? Sibuk dengan membangun sistem anti Hamasiyah, betul? Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga. Ya, dunia sibuk mencari kenyamanan, tetapi saudara dan saya dipanggil untuk memikul salib dan mengikut Yeshua. Ya, dunia sibuk dengan kompromi, tetapi saudara dan saya dipanggil untuk taat dan setia kepada Torah. Amin. Haleluya. Ya, panggilan ini bukan hanya sekedar ajakan, melainkan sebuah peringatan. Ya, jika saudara ikut arus dunia, maka saudara akan tertinggal. Ya, jika saudara kompromi dengan dosa dan kenyamanan, maka saudara akan binasa, dipastikan binasa. Ya, jika saudara tidak berjaga-jaga, maka saudara akan terjebak dalam murka Elohim. Gak ada jalan tengah, saudara. Ya, saya sudah khotbahkan tentang istri Lot, kembali saya ingatkan. Dan itu juga peringatan dari Yeshua. Hati-hati sudah. Ya, ingatlah kan, istri Lot, dia nggak membunuh, dia nggak mencuri. Ya, dia tidak melakukan dosa besar, hanya nggak taat. Ya, Bapak Yahweh bilang lari keluar, jangan menoleh ke belakang. Udah lari, udah keluar, lagi minum, selesai. Ya, itu menyingkapi isi hati. Hatinya masih ada di Sodom dan Gomora. Masih ada kenyamanan. Makanya sudah silakan tonton lagi di YouTube. Hati-hati dengan kenyamanan. Ya, makanya betul-betul lepaskan semua kenyamanan. Ketika Anda disuruh lari, bye-bye. Rumah, TV, mobil, motor, apalagi speedboat, ya kan? Tinggalkan, bye. Jangan udah lari, aduh mobil, aduh rumah, aduh rumah, aduh. Haleluya. Haleluya. Makanya lagi masih bisa berangkut. Kalau Sodom dan Gomora itu kan kepepet. Tinggalkan cuma baju di badan, betul nggak?
Saudara kan begitu, nanti udah kalang kabut baru sibuk juga, ya kan? Sekarang dipersiapkan, bukan nanti. Iya kan? Bukan nanti lari biar pakai tenda katanya. Hujan panas timpuk pakai tenda, angin badai timpuk pakai tenda. Haleluya. Itulah kadang-kadang kita nyadu. Ingatlah istri lo. Ya kan? Ingatlah ini kok itu saya luar biasa Bapak Yahudi bukakan. Suruh khotbahkan tentang istri Lot sampai ada suara nubuatan itu kan sahabat kemarin. Ngeri saudara. Ya, ingatlah akan istri Lot. Ya. Ya, dia nggak membunuh, nggak mencuri, nggak melakukan dosa, nggak selingkuh, nggak judi, nggak nyolong. Iya. Hanya menoleh ke belakang. Iya, binasa saudara. Jadi makanya saya bilang jangan anggap sepele. Amin. Haleluya. Jangan anggap sepele. Haleluya. Kalau hati saudara masih melekat pada dunia, binasa. Ya, saudara harus belajar dari peringatan ini. Jangan menoleh ke belakang. Jangan melekat pada dunia. Jangan rindu pada sistem yang akan binasa. Ingat, kesetiaan penuh adalah syarat mutlak. Jangan setengah-setengah. Amin. Haleluya. Jadi mari saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan ikut dunia. Karena dunia sedang berjalan menuju api. Jangan ikut arusnya. Ya, ikutlah Yeshua. Karena hanya Yeshua lah jalan keselamatan. Dan dialah pintu. Dia katakan, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yeshua pintu. Dialah pintu rapture nanti, saudara. Haleluya. Jadi bersiaplah untuk rapture. Jangan tertinggal. Jangan lengah. Jangan tertipu oleh kenyamanan. Ini adalah alarm rohani bagi kita. Ya, Bapa Yahweh tidak memanggil kita untuk hidup santai, tetapi untuk hidup berjaga-jaga. Bapa Yahweh tidak memanggil kita untuk ikut sistem dunia, akan tetapi untuk setia kepada Torah. Bapa Yahweh tidak memanggil kita untuk kompromi, tetapi untuk memikul salib. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan bagian terakhir, bagian yang kelima sebagai aplikasi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jadi pesan profetis tidak akan berarti kalau hanya sampai di telinga. Ya. Alias masuk kanan, keluar kiri, sebaliknya. Ya. Jadi saudara sebagai jemaat Elohim harus menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, dan ini adalah panggilan praktis yang harus kita lakukan yang pertama. Berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Doa bukan sekedar rutinitas, akan tetapi nafas kehidupan. Ya, tanpa doa hati bobok, hati tertidur, saudara. Jemaat harus membangun kehidupan doa yang konsisten, bukan hanya saat ada masalah, tapi setiap hari. Yang kedua, hidup di dalam Torah, hidup dalam kitab suci, hidup dalam kebenaran. Amin. Torah adalah dasar hidup kudus. Taati perintah Bapa Yahweh, pelihara hari Sabat, ya, rayakan hari-hari raya yang sudah ditetapkan, dan hidupi kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kita. Torah bukan beban, akan tetapi pelindung dari arus dunia. Yang ketiga, pisahkan diri dari sistem dunia. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan ikut arus anti manusia. Ingat, dunia menawarkan kenyamanan, akan tetapi itu hanyalah jebakan menuju apa? Kebinasaan. Yang keempat, bangun komunitas. Saya terus ulang-ulang ini. Semakin saya ingatkan, makin berantakan. Ya, makanya saya bilang apa yang ada sudah. Ya, bangun komunitas. Komunitas iman, satu visi, satu misi. Jemaat tidak bisa berjalan sendiri.
Anda tidak akan mampu melawan anti Hamasiyah. Antek-anteknya nggak bakalan bisa. Sehebat apapun Anda nggak bakalan bisa. Ya, paham ya? Jadi harus ada yang saling menguatkan, harus ada yang saling menegur, bahkan harus ada yang saling menopang. Ya, komunitas iman adalah bahtera kecil yang menjaga kita untuk tetap setia. Yang kelima, percaya kepada Yeshua, karena hanya Dialah jalan keselamatan. Tanpa Yeshua, semua usaha itu menjadi sia-sia. Kesetiaan kepadanya adalah kunci untuk saudara dan saya diangkat dalam pengangkatan. Ingat baik, kesetiaan dalam perkara kecil akan membuka jalan menuju perkara besar. Ingat Boas? Ya, ingat Boas, ingat Ruth. Haleluya. Ya, Boas bujang gagah, dapat janda, tapi bukan sembarang janda. Boas dapat janda yang setia, yang takut akan Bapa Yahweh. Amin. Janda bukan ditinggal hidup, tapi janda mati. Ya, paham ya? Kalau sekarang kan tipu, janda semakin terdepan. Haleluya. Haleluya. Inilah akhir zaman, saudara. Ya, sebagai kesimpulannya, haleluya. Hari itu akan datang, entah kita siap atau tidak. Ya, zaman Nuh menjadi bukti bahwa Bapa Yahweh tidak menunggu selamanya. Ya, zaman sekarang adalah kesempatan terakhir bagi saudara dan saya. Jangan tertinggal ketika pengangkatan terjadi. Jangan tunggu sampai pintu tertutup. Ya, kesimpulan ini menegaskan bahwa keselamatan bukanlah teori, akan tetapi keputusan hidup. Saudara dan saya bahkan yang menyaksikan YouTube ini harus memilih. Saudara mau ikut dunia dan binasa, atau saudara memilih ikut Yesus dan diselamatkan. Tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada jalan tengah. Dan sebagai penutup, dari air ke api, dari bahtera ke raja atau pengangkatan. Saudara ingat baik-baik, kesempatan tidak datang dua kali. Amin. Hari ini adalah hari keselamatan. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada. Ya, sebagai penutup dari khotbah hari ini adalah pukulan terakhir yang membuat saudara dan saya sadar bahwa waktu sudah sangat singkat. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Hari ini adalah merupakan kesempatan terakhir untuk saudara dan saya bertobat. Amin. Untuk saudara dan saya berjaga-jaga. Dan untuk saudara dan saya taat dan setia. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Terima kasih.